entirely inspired. Halo Saluters, kembali lagi bersama saya Salsabila di EP TV Podcast. Nah, kali ini podcast ini akan bertemakan tentang beasiswa nih Saluters. Wah, kira-kira apa ya beasiswa yang akan kita bahas? Kebetulan di sini Salsa sudah bersama narasumber kita. Tentunya dia adalah mahasiswa ekonomi pembangunan yang berprestasi dan mampu meraih beasiswa. Oke, kita kenalan dulu. Halo Rose. Halo Kak Salsa. Oke, Rose gimana kabarnya hari ini Rose? Puji Tuhan luar biasa, semangat banget gara-gara diundang ke EPTV Podcast. Wow, kasih dong tepuk tangannya dulu nih. Iya, Rose, gimana nih? Coba dong perkenalan diri, mungkin kesibukannya sekarang apa? Oke, makasih banyak Kak Salsa. Halo teman-teman Saluters. Kenalin, nama aku Rose Indah Syadari. Teman-teman biasa panggil aku sebagai Rose atau Rose. Aku sekarang Stambuk 21 dan semester 6 juga, sama kayak Kak Salsa. Dan aku sekarang kesibukannya lagi ini sih, kayak ada ikut incubation program gitu. Dan sekarang juga lagi sibuk-sibuk untuk lomba gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Rose. Kabarnya baru-baru ini juga Kak Rose terpilih ya menjadi mahasiswa berprestasi juara 3 di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Bener itu Kak? Bener banget Kak. Wow, keren ya kan Saluters. Inilah contoh panutan yang harus kita contoh. Nah, teman-teman, jadi di sini kita bakalan kulik-kulik tentang prestasi dan juga beasiswa dari Kak Rose sendiri. Kalau boleh tahu, beasiswa apa sih Kak yang diikutin? Oke, makasih banyak Kak Salsa. Kalau aku kemarin udah ikutin beberapa beasiswa sih sebelumnya. Dari sejak maba aku udah aktif banget untuk coba beasiswa. Tapi kemarin itu akhirnya aku bisa lolos di 2 beasiswa terakhir yang aku coba, yaitu Wow, 2 beasiswa ya? Iya bener Kak, yaitu di beasiswa pertama Pertamina Foundation dan juga Jarum Beasiswa Plus gitu Kak. Keren banget nih Saluters, 2 beasiswa sekaligus loh. Yang pertama tadi ada Pertamina dan yang kedua ada Jarum. Nah, Kak Rose nih, mungkin teman-teman banyak yang tanya ya, gimana sih step by step gitu bisa keterima beasiswa? Mungkin kan banyak ya jalur yang harus kita lalui. Boleh dijelasin nggak Kak? Oke. Kalau untuk cara kita menerima beasiswa atau tips yang aku terapkan selama ini, itu ada 3 tips sih teman-teman. Jadi cuma 3 tips doang. Yang pertama itu kalau bisa kita itu harus benar-benar niat dan termotivasi yang benar-benar tinggi. Jadi kita harus punya mindset untuk benar-benar jadi worthy, biar semasa kita persiapannya itu bisa memberikan yang terbaik gitu, bukan asal-asalan gitu. Terus yang kedua, mungkin teman-teman bisa siapin mentor atau orang yang teman-teman bisa tanya-tanyain tentang beasiswa yang teman-teman mau daftar. Misalnya mentornya ini kakak tingkat mungkin, atau mungkin orang lain yang teman-teman tahu dia sudah menerima beasiswa yang teman-teman pengen coba gitu. Terus yang ketiga adalah tak lain dan tak bukan adalah berdoa. Jadi setelah kita memberikan semua yang bisa kita buat, kita tinggal menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu aja sih Kak. Oke, kalau yang nomor 2 tadi salah satu contohnya juga mungkin Kak Rose langsung ya teman-teman. Bener banget. Gitu. Nah kalau step by step mungkin dari proses seleksinya itu boleh dijelasin nggak Kak? Oke. Jadi proses seleksi setiap beasiswa itu kan beda-beda gitu Kak dari setiap beasiswanya. Nah kebetulan aku sekarang kayaknya bakalan ngasih proses beasiswa yang 2 yang bisa aku lolos kemarin aja kali ya. Oke, boleh. Oke, kalau untuk Pertamina sendiri itu prosesnya itu mulai dari tahap administrasi, lalu ada FGD, lalu ada wawancara, dan terakhir pengumuman akhir. Dan juga kalau untuk kalau untuk Jarum sendiri itu lebih panjang Kak. Wow, apa aja tuh Kak? Dari yang pertama itu ada tes administrasinya. Ya, administrasi. Terus ada tes psikotes secara online. Lalu kalau kita lolos kita bisa tes psikotes secara offline juga. Terus nanti ada lagi tes GAT namanya, itu group assignment test. Gimana tuh Kak maksudnya? Oke, nanti teman-teman
itu bakal yang udah lolos tes psikotes secara offline tadi, itu bakal dibagi ke dalam suatu grup. Jadi grupnya itu ada beberapa grup dan kita akan diberikan kayak tantangan-tantangan gitu setiap grupnya, dan itu seru banget. Aku kemarin suka banget kayak main-main gitu. Jadi istilahnya kayak main-main, tapi kita harus tahu kayak memposisikan diri kita, jangan terlalu mendominasi atau terlalu pasif juga di situ gitu. Terus yang terakhir itu tes wawancara secara offline gitu. Oke, nah Kak, biasanya nih kan kalau kita denger beasiswa itu identik sama yang namanya esai gitu. Nah, kalau untuk Kak Rose sendiri di 2 beasiswa ini ada tulis esai juga nggak Kak? Ada. Ada. Kak. Nah, itu biasanya kan teman-teman di esai itu kita aduh kira-kira bingung nih mau tulis apa, mau ngasih ide-ide apa gitu. Dari Kak Rose sendiri ada nggak Kak tipsnya gitu buat nulis esai yang baik, bagus dan benar? Oke, kalau untuk esai sendiri, karena setiap beasiswa itu pasti mensyaratkan esai tertentu, jadi kita harus tahu dari beasiswa yang kita mau lamar itu pengen apa sih dari kita gitu. Misal di Pertamina kemarin itu mereka kayak berbicara tentang gimana kontribusi kita terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, di situ teman-teman bisa masukin kayak kontribusi apa yang teman-teman sudah pernah berikan kepada lingkungan gitu. Jadi highlightnya di situ gitu. Dan untuk Jarum kemarin karena ini maksud aku beasiswa yang melihat kemampuan kita, jadi kita harus bisa meng-highlight kayak prestasi kita ataupun kegiatan kita selain belajar dan kuliah. Jadi kita harus tahu sebenarnya si beasiswa ini mau apa gitu, biar kita tahu nge-highlight yang kita buat gitu. Jadi kita nggak bisa buat satu esai untuk apply semua beasiswa gitu. Oke, jadi bikin esainya tuh sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dengan penerima beasiswa itu ya Kak. Jadi kita memang harus benar-benar teliti dalam membaca, terus juga kita harus benar-benar paham kira-kira esai yang harus kita bikin tuh kayak mana. Bener gitu banget ya kan. Oke, nah Kak, terus gimana nih kemarin waktu Kakak daftar beasiswa cari-cari informasi tentang beasiswa tersebut dari mana? Oke, kemarin itu cari-cari informasi, kebetulan aku sendiri pengen daftar beasiswa itu udah dari maba. Jadi aku kayak udah set beberapa beasiswa yang lagi buka gitu. Jadi dari awal aku udah kayak list gitu beasiswa yang buka, dan aku kayak lihat-lihat persyaratannya itu apa aja gitu. Dan mungkin teman-teman kayak bingung beasiswa apa yang buka, teman-teman bisa banget untuk cari di website di perusahaan-perusahaan besar baik pemerintah maupun swasta. Itu teman-teman bisa tambahkan aja kayak misalnya Pertamina Foundation, terus Jarum Foundation, tambahkan aja foundation di belakang si instansi tersebut untuk melihat apakah si instansi tersebut buka program beasiswa atau enggak gitu. Selain itu kita bisa juga kayak lihat-lihat teman sekitar kita. Misal di kelas kita ada kan pasti yang keren yang kita lihat, wah dia ngikutin banyak banget gitu, jadi kita bisa lihat dan bisa tanya-tanya dari dia. Atau mungkin kalau kita ada di suatu organisasi dan kita lihat bahwa ada kakak tingkat yang ikut beasiswa, kita bisa lihat juga, bisa tanya-tanya dari dia gitu. Jadi bisa secara pasif dan secara aktif juga kita gitu. Oke, ternyata kita dapat pengetahuan baru nih teman-teman. Jadi kalau cari beasiswa itu nggak melulu harus di misalnya kayak akun Instagram gitu atau dari teman-teman deket, tapi kita juga bisa cari langsung dari website tadi ya Kak. Tinggal ditambahin nama perusahaan terus foundationnya gitu, dan kita kita tahu apakah perusahaan tersebut punya program beasiswa atau enggak. Tuh catet. Jadi sekarang kalian udah bisa langsung searching ya di website aja kira-kira ada nggak itu. Nah Kak, terus nih biasanya hal yang paling riskan atau krusial ya, kita udah lolos administrasi, kita udah lolos tahap-tahapnya, mungkin ada FGD dan lain-lain, tibalah di tahap terakhir, di tahap interview atau wawancara. Nah biasanya di sini tuh banyak yang suka gagal ya. Kira-kira kalau dari Kakak sendiri ada nggak sedikit ilmu gitu yang bisa dibagikan ke kami buat cara lolos gitu di interview? Oke.
Oke, kalau interview sendiri teman-teman sama aku juga bukan yang pro gitu sih. Jadi teman-teman tips dari aku itu yang pertama, teman-teman bisa kayak list beberapa pertanyaan yang sering keluar, misal kayak perkenalkan diri dan juga motivasi ikut beasiswa, kelemahan dan kelebihan. Nah, kayak pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman bisa dapetin dari influencer-influencer yang suka ngasih tips-tips wawancara gitu. Dan kalau aku sendiri kemarin aku lihatnya itu juga dari TikTok, dari Twitter, dari Instagram. Jadi kayak aktif aja lihat-lihat dari seluruh media sosial yang ada gitu. Terus juga setelah teman-teman list, teman-teman bisa latihan untuk interview juga, bisa dengan teman ataupun bisa dengan awardee beasiswa yang udah menerima beasiswa tersebut gitu. Kalau dengan teman kan kita pasti lebih santai gitu kan Kak, jadi nggak terlalu yang tegang banget, jadi kita juga bisa lebih mendapatkan feedback gitu dari teman sendiri gitu. Dan kalau sudah mendapatkan feedback dari teman sendiri, kita bisa coba tuh reach out kakak tingkat yang udah menerima beasiswa itu untuk mendengarkan jawaban kita gitu. Jadi kakak si penerima beasiswa itu bisa ngelihat apakah jawaban kita itu udah baik atau enggak gitu. Jadi bisa langsung diperbaikin sama si kakak penerima beasiswa tersebut gitu. Oke, jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, mungkin lebih dimanfaatkan sosial medianya ya Kak. Terus kita latihannya juga bisa sama teman, sama keluarga, atau sama orang-orang yang kita percaya lah buat bisa kasih feedback gitu tuh buat kita. Nah Kak, kalau untuk beasiswa ini sering nggak sih ada orang-orang yang bikin kesalahan umum gitu? Atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelamar beasiswa? Iya. Oke, karena aku juga bukan yang sekali coba langsung jebol, pasti aku juga udah pernah melewati kesalahan-kesalahan itu. Jadi mungkin yang paling banyak kesalahannya itu adalah itu karena dia tidak niat gitu sih Kak. Jadi kayak yang penting siap, atau mungkin kan beasiswa itu pasti panjang gitu kan Kak, kayak proses seleksinya. Jadi mungkin dia kayak aduh panjang kali pun, jadi dia nggak lanjut sampai siap gitu. Jadi dia nggak bener-bener punya motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan si beasiswa itu gitu. Terus mungkin yang kedua, karena dia nggak niat, jadi dia nggak ada kayak semangat gitu untuk coba-coba cari informasi dan juga coba-coba lihat-lihat pertanyaan yang mungkin muncul, atau mungkin kayak cari-cari informasi ke kakak tingkat yang udah pernah lolos beasiswa gitu. Karena itu benar-benar membantu banget sih kalau kita bisa tanya sama awardee beasiswa. Oke, intinya tadi kita harus excited ya, yang pasti excited, terus kita harus interest tentang beasiswa tersebut. Nah tapi kan Kak, walaupun kita udah melakukan dua hal ini, kadang-kadang tuh ada muncul yang namanya rasa kurang percaya diri. Nah kira-kira gimana nih cara kita menghadapi rasa tidak percaya diri ini? Oke. Kalau untuk menghadapi rasa kurang percaya diri, pastinya semua orang pernah menghadapi hal itu gitu. Apalagi kalau kita tahu bahwa yang daftar itu banyak banget, dan juga yang daftar itu kayak orang-orang terdekat yang keren-keren gitu. Pasti kayak kita minder atau mungkin kurang percaya diri, itu pasti hal yang lumrah gitu. Tapi untuk cara menghadapi hal itu, kalau aku sendiri kita harus benar-benar mempersiapkan dengan matang banget sih Kak. Jadi kita bisa tahu bahwa kita sudah memberikan yang terbaik pada persiapannya. Jadi kita nggak se overthinking itu pada saat prosesnya gitu. Jadi ketika kita udah persiapan yang matang, dilanjutkan dengan kayak yang aku bilang tadi, kayak misalnya niat, terus juga udah tanya-tanya ke kakak tingkat dan berdoa, itu pasti benar-benar membantu banget dalam proses persiapan yang membuat kita meningkat kepercayaan diri kita gitu. Benar-benar. Dan fun fact-nya juga ya, sebenarnya orang tuh lebih percaya sama diri kita ketimbang diri sendiri gitu. Benar. Jadi kenapa kita nggak coba percaya sama diri aja sendiri gitu? Kenapa harus orang lain duluan yang percaya? Kenapa nggak kita duluan yang percaya sama diri sendiri? Bener gitu banget. ya Kak? Iya, bener banget. Kak, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak tips tambahan atau sumber daya lain yang dapat membantu nih kita mahasiswa untuk bisa nge-reach out beasiswa yang diinginkan?
Oke, kalau untuk tips tambahannya kayaknya tadi udah aku sampaikan kayak beberapa 3 tips tadi, teman-teman bisa terapin aja. Mungkin tips tambahannya itu teman-teman bisa ikut aktif aja di kegiatan-kegiatan perkuliahan. Jadi jangan cuman kegiatan Di dalam kampus aja ya, Kak? Iya, jangan cuman jadi mahasiswa biasa gitu. Jadi coba teman-teman kayak ikut ke organisasi, kepanitiaan ataupun kegiatan-kegiatan lain kayak volunteer dan segalanya gitu. Karena sebenarnya yang dicari penyelenggara beasiswa itu bukan orang yang pintar di kelas doang gitu. Tapi pasti banyak syarat-syarat beasiswa yang mengharuskan kita harus aktif, harus punya kegiatan lain, harus pernah berkontribusi gitu. Dan pastikan juga teman-teman berkontribusi gitu ke organisasi atau kegiatan yang teman-teman ikutin. Jangan cuman kayak ikut untuk nama doang, numpang nama doang gitu. Karena hal itu juga bisa membantu teman-teman pada proses interview ataupun menulis esai dan lain-lain gitu. Karena yang ditanya pas interview juga seputar pengalaman-pengalaman doang gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Rose atas waktu dan kesempatannya kali ini. Jadi kita di sini lebih belajar ya teman-teman, bahwa memang kehidupan di dalam kampus itu sangat penting, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa banyak kehidupan dan hal-hal yang harus kita pelajari di luar perkuliahan. Nah, untuk itu teman-teman yang mau daftar beasiswa, semangat ya. Di sini kita juga punya Kak Rose yang bisa teman-teman tanya. Kalau mau tanya bisa ke mana, Kak? Ya, bisa banget teman-teman saluters yang pengen nyoba beasiswa Pertamina ataupun Jarum, boleh banget untuk reach out aku dari Instagram atau dari LinkedIn. Namaku Rose Indah Syadari, itu cari aja di Instagram dan LinkedIn pasti langsung keluar gitu. Oke, cari aja ya teman-teman, Rose Indah Syadari. Iya. Oke, kita sudah berada di akhir sesi dan kali ini kita akan mengakhiri part 1 karena kita ada sesi kedua nih teman-teman bersama bintang tamu atau narasumber lainnya. Oke, terima kasih banyak Kak Rose atas kesempatannya. Makasih juga Kak Kami Salsa. berdua pamit undur diri. EPTV Podcast, entirely inspired. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak ku